Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Saskira, penulis atau di channel aku Sekepatu Nisa dari episode tutorial tips 5. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengatasi patah kuku kaki dan tangan. Jadi kita tahu kuku kaki dan tangan, kuku kaki tangan seperti ini nih, harus jaga kebersihannya. Jadi harus ditetapkan kebiasaan itu diajarkan saat zaman sekolah ya. Tapi tanpa kita sadari juga ada juga orang yang tidak sengaja memotong kukunya patah kaki tangan itu kan karena kan patah. Sehingga serangga langsung tuh kuku kaki dan tangan tuh bisa terluka atau bahkan menjadi borok sehingga kukunya sulit tumbuh dengan betul. Kan kita melihat kan kasus bagaimana seorang peden tuh kadang insiden namanya samaran gila itu mengalami insiden kuku kaki tangan tuh. Jadi akibatnya kenapa? Karena tuh menggunakan kuku itu terlalu panjang atau bahkan menggunakan dari manicure atau pedicure terlalu yang tidak betul maupun cat kukunya ya. Maka dari itu saya akan menjelaskan tips bagaimana cara mengatasi patah kuku kaki dan tangan. Pertama, cuci tangan yang bersih sebelum ini. Jadi kalau mau menggunting kuku yang betul itu harus sesuai dengan ikut sunnah ataupun tidak. Jadi pastikan menggunting kuku itu harus di kamar mandi, tidak boleh di tidak boleh di ruang kamar tidur, bagian luar. Supaya kenapa? Supaya pada saat ketika kukunya tidak sengaja ketarik itu bisa mengakibatkan berdarah. Jadi kalau di kamar mandi itu lebih aman karena itu kuku adalah bahan organik yang harus dibuang. Lalu kemudian yang kedua, pastikan kuku kakinya bersih dan betul. Jadi jika terdapat kosmetika tidak patah itu bisa sekarang konsultasi ke dokter atau gunakan laser untuk mengobati kuku tersebut. Nah, ini menggunting kuku yang harusnya tidak boleh terlalu pendek atau terlalu panjang. Kalau terlalu pendek itu dia kesulitan akan tembus yang kuku. Jadi dengan adanya menggunting kuku dengan ukuran yang betul dengan sesuai dengan melingkar ya, kuku kaki dan kaki akan terlihat bersih ya. Kalau jika pastikan tapi gunting kuku yang saran paling wajib untuk itu tuh adalah digunting tangan setiap seminggu sekali. Terus kalau kuku kaki itu harus dipotong 2 minggu sekali. Lalu yang ketiga, ketika melakukan manicure yang betul, pastikan harus ikut hal yang betul. Supaya kenapa? Karena kan kalau manicure itu kan juga mengandung kuman ya, karena kuman ada di zat tersebut. Harus konsultasikan lebih dahulu dengan betul dengan dokternya bagaimana cara menjaga kuku sebelum manicure pedicure supaya kuku kulit tidak gampang patah, karena kan gabungan stiker tuh dia kan gampang patah, jadi bisa mengakibatkan cantengan ya. Kemudian cara keempat, ketika menggunakan cat kuku pastikan harus diatur sesuai dengan petunjuk oleh saran dokter, karena menggunakan cat kuku yang sembarangan kalau misalnya kayak berbahaya itu mengakibatkan kukunya itu kan cepat kotor karena kontaminasi kuman. Jadi makanya cara mengatasi patah kuku tuh jadi harus batasi penggunaan cat kuku supaya kulit tidak gampang patah. Dan yang terakhir sekali, mengajarkan anak-anak dari anak remaja, pemuda itu mengenakan pengguntingan yang betul. Jadi seumur kredit untuk seumur hidupnya harus aku ajarkan seumur hidup. Jadi ajarkanlah kepada mereka untuk menggunting kuku seumur hidup sampai kulit itu dengan penyakit. Karena kan penyebab kuku panjang itu ya kalau terpandang itu kan kelebihan tuh. Tapi mendapat kontaminasi kuman dan bakteri bisa mengakibatkan kematian. Makanya jangan meniru hal-hal kayak warfarin ataupun atau yang lainnya supaya karena tidak dapat dicontoh, karena tuh bisa melanggar tidak betul bagaimana sebetulnya kukunya yang betul ya. Nah, jadi kesimpulan dari vlog kali ini cara mengatasi yang betul tuh, jadi kalau mau menggunting kuku boleh, asalkan tidak boleh terlalu dalam ataupun tidak boleh terlalu pendek supaya proses pertumbuhan kukunya menjadi lancar dan tidak mudah terkena ini, sehingga tidak mudah mengalami kukunya berdarah jika terdapat masalah pada kuku. Silakan kalian konsultasikan ke dokter untuk melakukan perawatan stomatologis untuk begini guys, bagaimana cara menanam yang betul. Oke, terima kasih juga bisa manfaat, dan jangan lupa seperti biasa untuk follow sosial media aku, komen di aku di sini lebih tahu bagaimana cara kalian untuk mengatasi patah kuku kaki dan tangan yang mengakibatkan cantengan.